Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia buat rekan trader semuanya. Seperti biasa, kita memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Kamis. Satu hari menjelang non-farm payroll. Oleh karena itu, seperti biasa, kami menghadirkan rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader agar setidaknya rekan trader mengetahui dulu apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Supaya dari informasi yang kami berikan ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap langkah yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu kami hadir buat rekan trader. Dan rekan trader jangan lupa juga, kalau punya waktu dan kesempatan, subscribe channel kami, like video-video kami supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini bagaimana indeks dolar Amerika masih tetap mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, dan hari ini adalah level paling terendah semenjak bulan Desember tahun lalu. Ya, ini paling rendah sekali rekan trader. Sangat luar biasa terendah, bayangkan rekan trader ya. Ini sangat luar biasa bagaimana terjadi pada indeks dolar Amerika. Dan untuk Euro USD berhasil menapak jalan yang sangat luar biasa, menguat hingga di posisi 1.07951. Sedangkan untuk pound sterling, bagaimana pound sterling ini kembali lagi menguat rekan trader sampai menembus level 1.29021. Ini adalah penguatan yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk emas pada prinsipnya kemarin walaupun sempat jatuh rekan trader ya, sempat jatuh di posisi yang paling terendah, keluar dari zona 2.900, berada di 2.889, tapi akhirnya emas ini bisa kembali naik lagi akibat data-data yang dikeluarkan pasca kalender ekonomi ya rekan trader ya. Dia bisa kembali lagi ke 2.929 dan ditutup di seputaran 2.917. Dan untuk USD yen Jepang, kan trader bisa lihat bagaimana USD yen Jepang kembali jatuh lagi hingga menembus level 148.384 walaupun kemudian ditutup di posisi 148.878. Nah, ini adalah data-data pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin. Dan seperti biasa, kita langsung masuk di tema harian. Untuk tema harian hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang berjudul emas mengincar level tertinggi terbaru. Nah, ini tendensi banget rekan trader. Emas mengincar level tertinggi terbaru menjelang non-farm payroll. Menjelang non-farm payroll. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena gini rekan trader. Data ADP yang kemarin keluar itu sebesar 77.000. Tenaga kerja swasta. Biasanya data ADP ini dia memberikan sedikit gambaran tentang data yang akan terjadi terhadap non-farm payroll. Data yang kemarin dikeluarkan itu sebesar diperkirakan 140.000, tapi yang dikeluarkan 77.000. Ini artinya sudah bisa memberikan sedikit gambaran bahwa dari data swasta, pekerjaan swasta sebesar 77.000. Artinya ini memberikan gambaran bahwa kemungkinan besar bisa saja terjadi nanti di non-farm payroll itu datanya akan sedikit berkurang rekan trader. Dan ini bisa membuat dolar tertekan dan membuat emas naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Memang kalau sampai ke 2.950 kita akan melihat hal tersebut, tapi setidaknya dia bisa mencapai level tertinggi terbaru mingguan. Hari ini memang dia udah sampai mingguan, tapi kita akan lihat rekan trader, karena kalau kita lihat rekan trader yang terjadi pada emas saat ini, bagaimana emas ini dia tadi mencoba untuk kembali lagi naik dan telah mencapai level tertinggi mingguan di posisi 2.926-an. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa secara garis besar emas ini masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya tidak mau bilang sampai ke 2.556. Itu menurut saya sangat luar biasa, tapi masih terlalu jauh.
Tapi rekan trader, apabila kita melihat grafik dan kita melihat data di platform, saya bisa menyimpulkan bahwa emas kemungkinan besar dalam hari ini memang dia akan mencoba naik, tapi dalam analisa saya agak sedikit koreksi dulu. Sebelum puncaknya itu kalau memang dia naik, bisa saja terjadi di saat non-farm payroll, dan kemungkinan besar kalau itu sesuai dengan skema perkiraan, minimal emas ini dia bisa tembus sampai ke 2940-an sampai non-farm payroll nanti. Oleh karena itu kita akan lihat bahwa bagaimana pergerakan yang terjadi pada emas ini akan benar-benar dipengaruhi oleh situasi perdagangan dunia yang saat ini terjadi. Kita tahu bahwa tarif sudah dilakukan untuk Kanada, Meksiko, Cina. Kanada langsung merespon. Ya, Kanada langsung merespon. Cina pun juga langsung merespon. Memang Donald Trump dalam pidato kemarin di Kongres menyatakan bahwa dia akan membuat tarif balasan pada tanggal 2 April nanti. Akan tetapi, rekan trader, ada sedikit gelitik yang saya bisa lihat buat rekan trader, karena apa yang dikatakan oleh si Menteri Perdagangan Amerika namanya Howard Lutnick, bahwa tidak tertutup kemungkinan tarif ini bisa dibatalkan. Dan memang itu seperti langkah-langkah yang dilakukan oleh Donald Trump. Donald Trump melakukan tarif, setelah itu dia wait and see. Ya. Kalau seumpamanya apa yang dia buat, negara-negara tersebut oke, buat sesuatu yang baik dengan Donald Trump, dia akan bisa membatalkan. Dan itu sudah terjadi pada tanggal 2 Februari yang lalu. Nah, dengan statement dari Menteri Perdagangan ini, Howard Lutnick ini bisa memberikan suatu gambaran bahwa temporary ini penggunaan tarif, dan apabila itu terjadi, artinya pasar akan mencoba untuk mencari jalan aman. Dan cari jalan amannya itu pasti akan menuju ke aset-aset safe haven, dan emas adalah salah satu aset safe haven yang benar-benar akan dituju. Sehingga inilah yang bisa menjadi gambaran bahwa apabila ini terjadi, kemungkinan kan selalu bisa saja terjadi, rekan trader. Statement warning yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Amerika setidaknya kan bisa memberikan suatu gambaran bahwa oh iya, ini tarif ini tidak tertutup kemungkinan si Donald Trump membatalkan tarif tersebut, ya. Nah, apabila ini terjadi, ya pasti pasar akan bergejolak. Bergejolaknya itu akan mencari aset-aset yang aman untuk ditransaksikan, dan itu adalah emas. Sehingga dari sini saya bisa bilang bahwa emas masih punya peluang besar. Ditambah lagi dengan data ADP kemarin yang 77.000 jauh dari 140.000, itu setengah. Ini bisa memberikan suatu gambaran bahwa apabila ini terjadi, artinya akan merangkak sampai ke data non-farm payroll, agak sedikit mengalami pelemahan, sehingga dari sini memberikan kekuatan yang ekstra buat emas. Oleh karena itu saya bilang bahwa emas akan siap menghadapi non-farm payroll, dan apabila itu terjadi sesuai dengan schedule, rencana, kemungkinan emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya tidak mau bilang 2.956, itu masih jauh, tapi minimal dia akan mencoba sampai ke 2.940. Ya, itu adalah hal yang wajar bisa ditempuh dan diperoleh oleh emas. Oleh karena itu, dengan trader tetap terus kita akan lihat bagaimana pergerakan emas ini sampai nanti non-farm payroll esok hari. Dan ini adalah data-data yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasar. Karena dari data non-farm payroll ini kita akan melihat bahwa bagaimana penerapan kebijakan ekonomi Amerika ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal selalu diawali oleh data indeks dolar Amerika sebagai pemegang kekuatan tertinggi di aset-aset ekonomi. Oke, rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Kalau kita lihat secara garis besar, indeks dolar Amerika hari ini masih diliputi oleh kecenderungan mengalami pelemahan yang signifikan. Ya.
Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa melemah rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa sampai di level paling terendah itu di seputaran 103.429. Tapi sekali lagi juga hati-hati juga, walaupun data hari ini memang ada, tapi menurut saya datanya ya cuman tenaga kerja aja, nggak terlalu bisa membuat kekuatan yang dahsyat lagi ya. Oleh karena itu analisa saya, indeks dolar Amerika ini akan bergerak antara 103.429 sampai 104.849. Oh, dia udah masuk 103 ya, udah lemah banget ini indeks dolar. Bagaimanakah untuk Euro USD? Euro USD, pergerakan terjadi pada Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD benar-benar wait and see. Memang secara garis besar kita lihat masih ada peluang untuk dia naik, tapi menurut analisa saya kenaikan dia ini sudah tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Ya saya menganalisa kalaupun dia naik ya mungkin paling tertinggi itu sampai di level seputaran 1.08456, tapi hati-hati juga rekan trader, pembalikan arah. Tidak terlalu kemungkinan dia ini bisa jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.07181 ya. Sebenarnya secara teknikal sih dia lebih cenderung untuk mengalami bearish sih ya. Tapi kita lihat segala sesuatu masih punya kemungkinan penurunan pun juga masih tetap ada. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling sudah sangat jelas kita lihat bahwa pound sterling masih tetap dalam kondisi bahwa dia ini akan mencoba untuk bullish, masih tetap. Tapi dalam analisa saya, bullishnya ini menurut saya sudah tidak terlalu tinggi lagi ya, paling tinggi maksimum mungkin seputaran 1.29337, tapi bisa juga agak sedikit naik lagi kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat kemungkinan itu akan selalu ada, tapi menurut saya 1.29337 adalah nilai yang bisa dicapai oleh pound sterling. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level paling tertinggi di level sini, itu tinggi juga itu 1.29670. Tapi menurut saya sampai level situ terjalin, dan tidak terlalu kemungkinan pembalikan arah, dia bisa saja jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.28264. Nah ini dia. Nah ya, arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold rekan trader? Nah ini gold, wah gold udah keluar jalur, kita lihat rekan trader. Nah, untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Walaupun secara garis besar kemarin juga tendensinya agak bearish ya. Hari ini kalau saya lihat pergerakan ini masih saja terjadi, tapi saya masih bisa bilang buat tendensi bullishnya ini masih sangat kuat. Analisa saya dia masih bisa punya kekuatan naik, minimal dia bisa naik sampai ke 2933. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah ya, dia bisa jatuh juga membuat emas ini keluar juga dari zona 2008. Belum ya, dia belum sempat keluar ya menurut saya. Kalaupun jatuh yang rendah pun juga di 2904. Jadi dia 2900 merupakan level acuan ya, dia tidak akan keluar hari ini menurut saya ya. 2904 adalah acuan apabila dia terjadi pelemahan dalam hari ini. Ya itu adalah pelemahan yang paling terendah menurut saya ya. Kita jangan bilang sampai ke 2897, tapi menurut saya 2904.10 adalah nilai yang bisa terjadi apabila dia mengalami pelemahan. Dan untuk USD yen Jepang kita lihat, wah USD yen Jepang udah benar-benar jatuh bangun hari ini. Secara garis besar kita lihat sini bahwa USD yen Jepang hari barusan dia jatuh benar-benar, masih terus mengalami kejatuhan ya. Ya analisa saya dia ini akan coba turun ya, kalau bisa dia akan coba turun sampai level paling di sekitaran sini lah ya. Oke, nah sini oke. 147.4949, tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi tertinggi di seputaran 149.115. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikian analisa teknikal kita, dan saya akan mencoba memberikan sedikit ya informasi buat rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini. Waduh, saya lupa
Kalender ekonomi saya lupa lagi tampilin ya. Sorry rekan trader. Kita lihat dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Kalau saya mau lihat rekan trader ya, yang harap rekan trader perhatikan adalah kalender ekonomi nanti pada pukul 20.30 kalau tidak salah ya, 20.30 ya. 20.30 waktu Indonesia bagian barat itu akan ada klaim pengangguran awal. Selain data-data lainnya 2015 tingkat fasilitas simpanan mempengaruhi euro, putusan tingkat inflasi, dan konferensi pers G20. Tapi 20.30 harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan baca artikel-artikel punyanya Amarket di Investing. Silakan ada di Investing ya. Dan ada juga di FX Trade. Silakan baca rekan trader analisa-analisa yang kami buat. Dan ini adalah rekan trader website kebanggaan kami, amarket.id. Website dengan domain Indonesia karena kita sangat mencintai produk dalam negeri. Indonesia.id. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.